여러분, 안녕하세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, kembali lagi nih sama aku Dwika Harada Gustika dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau angkatan 2023A. Nah, untuk video yang kali ini kita akan membahas tentang teori struktural pada sebuah karya sastra. Kalau minggu lalu kita membahas tentang teori struktural genetik, kalau yang ini hanya teori struktural di mana sebuah karya sastra itu pada dasarnya dibangun oleh unsur-unsur yang membentuknya. Nah, pada teori struktural ini kita membahas tentang unsur intrinsik yang terdapat pada karya prosa maupun puisi. Dan saya memilih karya sastra berupa prosa, yaitu novel, dan lagi-lagi saya memilih novel dari Rintik Seduh, yaitu novel Kata, yang terbit tahun 2018. Nah, sebelum itu, apa sih unsur intrinsik pada novel itu? Jadi, unsur intrinsik yang terdapat pada novel adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra yang berasal dari dalam karya itu sendiri. Seperti di novel biasanya ada 8. Yang pertama adalah tema, yang kedua tokoh penokohan, yang ketiga alur, yang keempat sudut pandang, yang kelima gaya bicara, gaya bahasa, yang keenam adalah sudut pandang, yang ketujuh adalah tata, yang ke-8 adalah amanat. Nah, di dalam novel Kata ini bercerita tentang seorang gadis yang bernama Binta yang sedang kebimbangan antara dia masih terjebak dengan masa lalunya, sementara adanya cinta baru yang sedang menunggunya, yang siap menyambutnya dengan hangat, dengan legowo, tetapi dia minder, dan Binta ini adalah seseorang yang cuek. Dia menganggap hidupnya itu tidak menarik dan tidak berpaku pada orang lain dikarenakan ayahnya sudah lama pergi dan mamanya sakit mengidap skizofrenia. Binta adalah seorang mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Di kampus ia terkenal dengan sikap dingin dan cuek. Namun beruntungnya ia memiliki teman dekat namanya Cahyo. Cahyo ini selalu jadi teman di kala Binta bosan, dan dia sangat mengerti saat keadaan Binta sedang tidak baik-baik saja. Nah, suatu hari datanglah senior Cahyo namanya Nugraha. Dia tertarik kepada Binta, di mana di kampus Nugraha ini terkenal di kalangan mahasiswa, terutama perempuan, karena ketampanannya. Tapi dari sekian banyak perempuan di kampus yang mengejarnya, ia malah tertarik dengan Binta yang jutek dan membosankan. Nah, kita masuk ke unsur intrinsik yang pertama pada novel Kata ini. Yang pertama adalah tema. Tema dari novel ini adalah sebuah kebimbangan seorang Binta yang masih terjebak di masa lalunya, tetapi ada cinta baru yang siap menantinya dengan kehangatan. Nah, untuk yang kedua adalah tokoh atau penokohan. Jadi tokoh-tokoh yang familiar atau yang sering ada di dalam setiap narasi pada novel ini adalah yaitu Binta, Nugraha, dan Biru, dan yang keempat adalah Cahyo, yang kelima adalah mamanya Binta. Nah, untuk penokohan, tokoh Binta ini sendiri namanya Binta Dinesyara. Tokohnya sangat cuek, tertutup, dan hatinya itu rapuh. Yang kedua adalah Nugraha. Nugraha ini adalah seorang superhero yang sabar mengejar cintanya Binta, gigih dan sangat perhatian. Yang ketiga adalah tokoh Biru. Biru ini adalah sebagai sosok yang ada di masa lalunya Binta, tetapi sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Jadi yang keempat adalah tokoh Cahyo, dikenal sebagai sosok teman satu-satunya Binta yang sangat baik dan ramah. Dan yang keempat adalah mamanya Binta, seorang ibu yang mengidap sakit. Untuk yang ketiga adalah alur. Alur yang dipakai dalam cerita ini adalah alur maju dan mundur. Itu dibuktikan dengan adanya flashback cerita. Misalnya sudah sampai di part ini, tetapi kadang bisa kembali lagi ke part yang sebelumnya tidak diceritakan atau flashback. Nah, selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga, di mana penulis berposisi seolah-olah tahu apa yang terjadi dan juga dialami oleh tokoh-tokohnya. Yang selanjutnya adalah latar. Untuk latar tempat dalam novel Kata ini biasanya lebih banyak di kampus, di rumah Binta, di pinggir jalan, dan di kafe, dan ada tempat yang konser namanya Banda Neira. Dan untuk latar waktu biasanya yaitu di saat pagi hari, dan saat siang hari, dan saat malam hari.
Yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa perbandingan yang dominan adalah perumpamaan, metafora, dan personifikasi. Makna yang dominan ditemukan pada gaya bahasa perbandingan yang digunakan adalah makna kias. Dan juga gaya bahasa di sini menggunakan bahasa sehari-hari sehingga cukup ringan dan mudah untuk dimengerti. Nah, untuk yang terakhir adalah amanat. Amanat yang bisa kita ambil di dalam karya novel Kata ini adalah jangan mau terjebak dengan masa lalu yang membuatmu tidak yakin akan berharganya dirimu, dan jangan takut untuk menerima cinta yang baru selama cinta itu membuatmu merasa cukup dengan segala kurangnya dirimu. Tak peduli seberapa rapuh hidupmu, akan selalu ada cinta yang bisa menerima itu. Nah, sekian video pembahasan teori struktural dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga kita semua bisa memperbaiki dan bisa belajar lebih banyak lagi ke depannya. Sekian dari saya tutup. Salam pendidikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.